Ketemu lagi adik-adik, mahasiswa farmasi dimanapun berada. Hari ini Bapak menyampaikan topik terkait dengan mata kuliah kewirausahaan dengan tema resiko usaha. Jadi adik-adik bisa lihat, ini gambar yang disampaikan. Jadi ini gambar di mana kira-kira suatu perjalanan usaha pada level tertinggi kemudian mengalami ambruk. Nah, beda dengan gambar di sebelahnya. Ya. Gambar ini mengatakan profit loss, di antara itu ada risk. Sehingga kita bisa kawinkan kedua ini terkait dengan resiko. Jadi setiap pekerjaan yang diambil pasti ada resiko. Nah, karena kita belajar entrepreneur, kewirausahaan, kita bahas di sini resiko dari suatu usaha. Oke. Baik adik-adik, kita lanjut pada slide berikutnya. Sebelum kita jauh, kita ingin belajar yang namanya pengertian dari resiko. Risiko berasal dari kata risk yang memiliki arti kegagalan, hambatan, kendala, bahaya, atau kerugian. Nah, kalau kita kaitkan dengan gambar-gambar yang ada, nah ketika di satu sisi gambar ini runtuh, kemudian kita harus melakukan sesuatu agar yang lain tidak ikut jatuh. Nah, atau ketika kita ingin membuka usaha, kita akan bertanya, usaha apa sih yang aku akan kerjakan yang risikonya kecil? Tentunya hal ini biasanya dijawab ketika Anda melakukan SWOT analysis. Atau ketika Anda melakukan feasibility study. Oke. Nah, kalau kita lihat bisnis itu pasti ada risiko. Di setiap usaha itu ada risiko, baik di dalam manajemen, operasional, marketing, finansial, semua ada risiko kehidupan itu. Nah, kaitannya dengan entrepreneurship juga sama, semua memiliki risiko. Cuman kita bisa memanage risiko itu, mengenali risiko itu agar tidak menimbulkan kegagalan. Ini Bapak ingin menyampaikan kepada adik-adik jenis-jenis risiko. Bapak kutip dari suatu laman Gramedia, dari suatu buku. Karena Bapak bukan expertnya di sini, Bapak hanya menjelaskan pengalaman nantinya. Jadi risiko perusahaan adalah risiko yang terjadi dan berdampak terhadap kelangsungan hidup perusahaan atau saham-saham yang ada. Nah, banyak usaha itu buka, tutup, baru buka, tutup. Nah, itu risiko. Banyak hal yang bisa menjadi faktor terhadap keberlangsungan dari suatu usaha. Misalnya, plannya nggak bagus sehingga tidak sesuai dengan hasilnya. Atau terjadi penipuan dari awal, tricky. Kita ingin berusaha dibesarkan, kita terlalu ambisius, percaya akan keuntungan yang diberikan, akhirnya terjadi penipuan. Belum berjalan beberapa, sudah gagal. Nah, pada intinya untuk menghindari risiko, kita harus berpikir tidak ambisius untuk meraih target dalam waktu yang sempat.
Itu yang paling penting yang Bapak sering rasakan. Jadi ketika dia menawarkan berlebih, lebih pula resikonya. Ketika dia menawarkan sedikit, sedikit pula resikonya. Nah itu kita harus bisa menganalisis itu. Yang paling penting adalah target yang kita inginkan. Dari 10 kunci sukses, salah satunya target yang jelas. Yang berikutnya adalah resiko keuangan. Adalah resiko pada umumnya yang berdampak pada kerugian dari aspek keuangan perusahaan. Jadi langsung berdampak pada impact dari keuangan perusahaan yang kita akan bangun. Misalnya, kalau kita di apotek, risiko keuangan biasanya muncul pertama kali pada pembelian barang, di mana kita tidak bisa memprediksi jumlah barang yang cepat laku, jumlah barang yang jarang laku, fast moving, slow moving. Nah, biasanya si sales menawarkan dengan banyak keuntungan-keuntungan, diskon-diskon, sehingga kita tergoda untuk membeli dalam jumlah barang tertentu. Biasanya dikasih cicilan 30 hari, diskon sekian, kemudian diiming-imingi dengan barang ini lancar-lancar. Nah, kita ingin membeli banyak karena target dari sales adalah omset dia. Ketika kita sudah beli, mereka untung, nah kita yang nggak laku. Tentunya dalam hal itu kita sangat hati-hati, jangan terlalu ambisi untuk mendapatkan keuntungan yang seketika. Kita harus real melihat risiko-risiko yang akan muncul. Yang ketiga adalah modal. Risiko yang timbul akibat kerugian, penjualan, likuiditas, dan keuangan yang akan membuat modal usaha mengalami penurunan secara signifikan. Nah, ini hampir mirip. Karena keuangan itu langsung berupa uang, kalau modal bisa berupa aset. Nah, ini hampir mirip risikonya. Nah, berikutnya risiko pasar. Nah, risiko pasar akibat persaingan usaha di mana gaya hidup pelanggan atau perubahan dari pola persaingan atau munculnya persaing baru sehingga mengakibatkan kehilangan pasar. Nah, di sini kemarin kita sudah bahas, apapun produk itu pasti akan mengeluarkan inovasi untuk meraih pasar. Toyota atau Honda, pertama kali lahir Honda dengan 70, kemudian lahir terus, inovasi akan terus, sehingga pesaing itu kita bisa maintain. Nah, begitu juga di dunia farmasi. Jadi jenis dari delivery produk, kemudian sediaan, kemudian jenis dari obat-obat yang kita siapkan. Nah, di sini semua di-maintain. Semua di-maintain. Kalau misalnya kita di industri farmasi, di farma, kita yang menemukan patennya hanya berlaku sekitar 15 tahun. Setelah itu orang bisa meniru. Nah, itu juga persaingan pasar. Sehingga kita harus belajar demand dari suatu produk itu sendiri. Dan kebutuhan market menjadi branding. Branding kita harus hati-hati membranding. Apakah usaha yang kita branding atau perusahaan atau produk yang kita branding. Nah, itu yang menentukan sehingga persaingan kita bisa. Aqua, apapun dia orang akan nyebut Aqua. Mau dikasih minuman apa? Pasti ngomongnya Aqua. Nah, kalau dia nggak ngeh, Aqua dikasih le mineral, Aqua dikasih yang lain. Tapi ngomongnya Aqua. Risiko operasional. Di sini risiko adalah yang timbul akibat penyimpangan hasil prediksi. Hal ini bisa terjadi karena kurang sempurnanya penerapan keputusan SDM, teknologi, perubahan sistem inovasi, dan mutu. Risiko operasional semuanya terkait dengan sistem operasional dari suatu usaha itu sendiri. SOP, standar operasional prosedur dalam suatu pembuatan yang menentukan penjaminan mutu.
Di dalam farmasi, mutu sediaan farmasi menjadi kunci dari operasional. Jadi maka ada yang namanya SOP dari setiap pekerjaan. Nah, di situ biasanya ditekankan untuk mencegah timbulnya risiko operasional. SDM, keputusan, teknologi yang digunakan semua ditujukan untuk meningkatkan mutu dari suatu barang yang kita hasilkan. Yang lainnya adalah risiko teknik. Nah, risiko teknik ada yang tidak menyebutkan dalam suatu beberapa kajian, ada yang menyebutkan. Risiko teknik adalah usaha yang terjadi karena teknik yang digunakan dalam memprediksi barang, memproduksi barang tidak berfungsi dengan baik. Oleh karena itu, pengecekan alat produksi, likuiditas, kualitas SDM harus dilakukan secara bertingkat. Nah, di sini di era teknologi ini risiko teknik biasanya sebagai kunci penentu karena SDM itu sudah mulai banyak dikurangi. Jadi teknik-teknik menggunakan sistem robot yang bekerja menggunakan artificial intelligence. Nah, ini sudah banyak hampir menggantikan kegiatan manusia. Namun kita bisa sadari kualitas manusia tetap nomor satu dalam memutuskan, mengambil decision, menjaga quality dari SDM. Nah, ini menjadi jenis-jenis risiko dalam suatu usaha. Selanjutnya, faktor-faktor penentu risiko. Pertama adalah ekonomi yang tidak pasti. Jadi keadaan ekonomi yang tidak pasti. Kondisi ekonomi biasanya dipengaruhi oleh perkembangan ekonomi suatu wilayah, negara. Misalnya kondisi pertumbuhan ekonominya. GDP-nya plus 5%, segala macam ini berpengaruh. Biar kondisi ini juga akan berpengaruh pada kondisi ekonomi perusahaan di internal maupun eksternal. Baik dia nilai tukar, valuasi, kemampuan daya beli masyarakat, dan lain-lainnya. Ini sangat berpengaruh pada faktor ekonomi. Nah, keadaan ekonomi yang sedang berkembang, baik di dalam maupun di luar perusahaan. Misalnya kita milih daerah tertentu, kita jualan di mana target bidding market kita adalah masyarakat ekonomi kelas menengah ke atas. Namun kita salah memprediksi di sana ekonominya beda, sehingga itu akan berpengaruh pada perkembangan usaha. Nah, berbeda dengan digital marketing, ini ekonominya borderless, jadi biasanya tidak terpengaruhi pada masyarakat lokal, dia tanpa batas. Nah, sekarang hal itu banyak menjadi faktor. Di satu sisi, klien kita tidak dibatasi oleh negara. Sekarang sudah mulai teknologi seperti itu. Banyak orang asing yang tinggal sebagai ekspatriat di suatu negara, misalnya di Bali. Banyak orang Rusia tinggal di sini, tapi kerjanya dia di Rusia. Di sini dia hanya hidup. Income dia yang dia dapatkan di Rusia, dia akan berpengaruh pada kehidupan di sini. Jadi tax income pajak, tapi kehidupan sehari-harinya dapat ekonominya di sini. Kondisi alam. Nah, di sini kondisi alam yang tidak menentu dapat melakukan perubahan. Misalnya, kemarin ada kasus pandemik. Itu semua berpengaruh pada kondisi alam kita. Jadi alam kita menjadi lebih baik, penerbangan jadi berkurang. Ini kondisi kecelakaan secara menyeluruh massal diakibatkan oleh kesehatan. Nah, bencana alam seperti gunung meletus, gempa bumi, banjir bandang itu kejadian alam. Namun kejadian alam bisa diprediksi, bisa juga tidak diprediksi dari yang berpengaruh pada kondisi-kondisi dari suatu faktor risiko usaha. Nah, kemudian persiapan yang kurang matang. Nah, ini faktor manusianya sendiri, di mana kita dalam suatu melakukan feasibility study ini harus detail, orientasinya harus detail. Jadi kalau kita ingin mengurangi risiko dalam suatu usaha, apapun dia, feasibility harus detail dan kita sendiri yang harus mengerjakan. Kalau dia memulai, teamwork utama menentukan keberhasilannya.
Faktor yang lain adalah style life, gaya hidup manusia. Gaya hidup manusia, perubahan gaya hidup biasanya diikuti oleh tren. Nah, penting bagi kita untuk melihat tren. Misalnya dampak kesehatan yang menjadi tren adalah epidemiologi. Epidemiologi suatu daerah akan terpengaruh pada tren kehidupan. Sehingga kita akan bisa prediksi obat-obat apa yang dibutuhkan banyak. Misalnya sekarang daya ekonomi masyarakat sudah meningkat, kemampuan daya belinya meningkat, sakitnya berkurang. Epidemiologi gaya hidup stylenya apa? Dia nggak lagi kuratif, preventif. Nah, pada gaya-gaya preventif kita menyediakan obat-obat yang bersifat preventif sebagai bagian dari lifestyle. Misalnya penurun lemak yang bagian dari healthy food atau kecantikan. Nah, itu yang menjadi lifestyle. Akan berbeda kalau pada daerah tertentu yang hanya memikirkan isi perut. Sangat beda. Wirausaha yang perlu mengikuti hal-hal yang sedang tren. Nah, banyak di sini faktor-faktor usaha tergantung dari jenis usahanya. Sangat ditentukan oleh tren. Bahkan tren ini sengaja dibangun untuk meningkatkan income. Seperti pada dunia model, itu trennya dibangun sehingga masyarakat akan terbawa ke sana. Jadi untuk mengurangi terjadinya risiko usaha karena perubahan gaya hidup manusia, sebaiknya perusahaan atau wirausaha selalu berinovasi. Inovasi yang dilakukan bisa berupa produk, strategi pemasaran, atau SDM. Artinya ketika kita berusaha itu, inovasi selalu harus dikembangkan. Gak mungkin kita monoton gitu-gitu aja. Jadi inovasi terhadap produk, inovasi strategi pemasaran, inovasi SDM, manajemen, kemudian sistem, itu semua harus diinovasi untuk efisiensi. Sehingga kita gak monoton hidupnya. Faktor yang kelima adalah strategi pemasaran yang salah. Biasanya membidding market yang salah. Dia nggak butuh, kita berikan. Jadi di sini sangat penting untuk membidding market, mengidentifikasi market kita kira-kira siapa, emerging market atau kira-kira fundamental market. Nah, ini harus benar-benar. Strategi pemasaran menjadi risiko penting dalam meningkatkan sebuah produk dan pengembangan usaha agar semakin maju. Nah, makanya ada divisi marketing yang selalu diberi target, yang selalu diberi inovasi dalam melakukan marketing. Strategi pemasaran yang salah akan memunculkan risiko usaha yang berdampak pada perkembangan perusahaan dan produk-produk yang dihasilkan oleh perusahaan. Sehingga misalnya produk tidak laku. Misalnya sepeda motor, ada produk tidak laku, itu sudah diproduksi nggak laku di pasaran, ya dijadiin besi tua. Mobil, ada beberapa mobil-mobil yang nggak laku di pasaran. Karena apa? Salah marketing atau juga salah melakukan perubahan, mengamati tren hidup. Strategi marketingnya, nah itu sangat penting dalam melakukan mencegah terjadinya resiko-resiko. Yang lain kita perlu lihat di sini macam-macam risiko. Menurut sifatnya bisa dikembangkan menjadi risiko murni adalah risiko yang pasti timbul mengakibatkan kerugian, misalnya musibah. Spekulatif, risiko ini dapat timbul karena sengaja oleh spekulan tertentu untuk mendapatkan keuntungan. Perkreditan contohnya. Risiko fundamental adalah risiko yang tidak bisa dilimpahkan kepada seorang atau orang lain yang bersifat melekat pada orang tersebut. Risiko khusus adalah risiko yang timbul karena sumber pada peristiwa tunggal atau mandiri sehingga mudah diketahui penyebabnya. Contoh pesawat jatuh, tenggelam. Nah, risiko dinamis, risiko yang diakibatkan oleh kemajuan teknologi yang selalu berkembang secara dinamis. Digital marketing,
offline, online, teknologi 4.0, 5.0 itu semua ya. Nah, selanjutnya adalah yang dapat dihibahkan atau tidak dapat dialihkan. Contoh risiko yang dapat dialihkan di sini asuransi. Misalnya kita membayar asuransi, kemudian terjadi kecelakaan, asuransi yang membayar. Kita tidak mengeluarkan uang lagi. Atau terjadi kebakaran dari suatu usaha, dihitung di situ nanti asuransi yang membayar. Atau risiko yang tidak dapat dialihkan. Contohnya, ya bersalah. Kita dikenakan hukum, ya nggak bisa dialihkan orang lain yang dihukum, misalnya tilang. Ya. Risiko menurut sumber dapat dikatakan bersumber internal dan eksternal. Nah, internal biasanya dari usaha itu mesin rusak, SDM, segala macam, kebobrokan dari sistem. Kalau eksternal pengaruh dari luar. Pemadaman listrik, bencana, itu eksternal. Nah, yang lain-lainnya, di sini kalau kita ingin melihat dari manusianya, kita bisa harus mengklasifikasikan manusianya itu sendiri. Untuk menempatkan orang di mana yang tepat. Nah, misalnya risk avoider, orang-orang yang menghindari risiko. Dia mau cari nyaman aja, jadi status quo istilahnya. Ya nggak mungkin orang-orang yang risk avoider kita taruh sebagai pendobrak. Nah, di sini ahli manajemen yang menentukan risk kalkulator. Jadi orang ini berani dalam mengambil keputusan ketika menghadapi suatu risiko dengan catatan dan tingkat kerugian dari risiko yang masih dapat dihitung. Jadi dia setiap mengambil risiko, dia bisa memanage risiko dan mengkalkulat risikonya. Sehingga dia bisa melakukan tindakan-tindakan yang tepat. Nah, ada orang yang risk taker. Orang-orang ini berani bertanggung jawab pada risiko yang biasa diambil spekulatif atau mengambil keputusan dengan cara mengukur risiko secara intuitif saja. Nah, ini dibutuhkan ketika suatu tindakan leadership yang kuat, dia untuk membangkitkan grup leadernya. Seorang leader biasanya berani risk taker. Oke, Bapak yang bertanggung jawab, pasti akan begini-begini. Nah, yang berikutnya risk manager adalah orang yang berani mengambil keputusan dengan cara menghitung tingkat risiko dan ketidakpastian. Orang ini biasanya mengandalkan intuitif untuk memperoleh keuntungan bisnis. Dia bisa memanage dan menghitung risiko itu sendiri. Nah, semua ini lahiriah, genetis, dan juga bisa didapatkan 80% dari pengalaman. Jadi orang-orang yang terlahir misalnya sebagai risk avoider, dia nggak berani ambil risiko, tapi dia hidup dalam orang yang risk taker. Dia akan terlatih untuk mengambil. Nah, di sini biasanya peran pendidikan lingkungan rumah tangga yang paling kecil untuk mengajarkan anak-anaknya bisa mengambil risk taker. Contohnya dalam taman kanak-kanak, misalnya orang tuanya, "Dik, jangan, awas, hati-hati." Berarti mendidik anaknya sebagai risk avoider. Tapi ketika, "Yuk coba, silakan." Nah, dia akan mendidik anaknya untuk menjadi risk taker. "Oh, jatuh, nggak apa-apa, jatuh, ulang lagi, pasti bisa." Nah, itu cara mendidik, sehingga kita akan berani mengambil tindakan-tindakan tertentu. Nah, di sini sangat menentukan ketika kita menjadi leadership yang kuat. Nah, Bapak biasanya menjadi manajer yang kuat, biasa memilih orang-orang, sifat-sifat orang ini, sebab nggak bisa dibentuk dalam waktu yang singkat. Siapa yang menjadi manajer, siapa yang menjadi leader, siapa yang menjadi follower, siapa menjadi pendobrak. Kemudian dilihat, diberikan. Nah, selama proses mendidik, biasanya anak-anak nggak tahu dia. Mau dijadikan risk avoider, risk taker, calculator, ini diajarkan biasanya di riset di laboratorium.
Bapak sering mengajarkan hal-hal seperti itu, akan memberikan dia berperan sebagai leader, memberikan masalah. Nah, biasanya orang yang risk avoider nggak datang-datang, nggak berani berkomunikasi, nggak berani mengambil sikap, cenderung menghindar, cenderung ambil aman. Nah itu. Tapi kalau orang yang bersifat risk taker atau manager atau kalkulator, dia akan berusaha untuk menghitung resikonya, apa yang mungkin terjadi, kemudian baru dia akan pelajari. Nah, yang paling penting manajemen risiko. Manajemen risiko adalah suatu sistem pengawasan risiko serta perlindungan harta benda, keuntungan dari suatu badan usaha atau perorangan, dan hak milik atas kemungkinan timbulnya kerugian karena terjadinya suatu resiko. Biasanya di sini kita perlu insurans. Nah, hati-hati dalam memilih insurans. Kadang-kadang insurans juga nggak beres karena kita masih negara berkembang. Jadi biasanya negara pun hadir dalam melakukan insurans di berbagai lini. Di pertanian, di mana-mana itu negara hadir. Untuk menjamin ketika terjadi resiko yang bukan menjadi kehendaknya, misalnya bencana alam, gagal panen, itu negara yang hadir dalam melakukan manajemen risiko. Nah, solusi menghadapi suatu risiko, usaha pertama mengenali apa yang sedang dibangun. Nah, disinilah kita biasanya kalau nggak kenal maka nggak sayang. Artinya kita harus pelajari benar-benar apa yang kita harus kerjakan, yang menjadi keputusan kita dalam suatu tindakan. Bahwa kita yakini itu benar dan kita pelajari bahwa semua akan berjalan dengan baik. Kemudian mengukur besar kecilnya risiko yang akan mungkin muncul. Biasanya dalam suatu leader kita akan mengukur, kalau ini dikerjakan akan muncul risiko seperti ini, solvingnya seperti ini, kemudian benefitnya akan seperti ini. Nah, di sini ditimbang mana lebih banyak loss and gain-nya. Baru kita jalankan. Yang paling penting adalah membuat perencanaan risiko usaha. Plan bisnis itu sangat penting. Bisa berupa bisnis milieu, bisa berupa ekosistem bisnis. Nah, itu semua. Nah, untuk itu kita perlu belajar lebih banyak, mungkin belajar pada manajemen, studi lanjut, atau belajar dari kebiasaan. Atau kita belajar dari kesalahan. Setiap kita ulang, apa sih penyebab kesalahan? Nah, ini apa yang diajarkan oleh Faraday dalam menciptakan Edison, Thomas Alva Edison. Dia belajar dari kesalahan untuk melakukan perbaikan. Nah, kalau kita lari dari kesalahan, kita akan tidak pernah menjadi orang yang dewasa. Nah, baik adik-adik, tanpa kita sadari bahwa adik-adik telah menyimak video ini dengan seksama sebagai materi pembelajaran. Terima kasih banyak sudah menyimak. Jangan lupa subscribe, like, tonton sebanyak-banyaknya, bagikan kepada teman-teman adik-adik, berikan komen kira-kira apa yang bisa diperbaiki dalam pengembangan materi sehingga mempermudah adik-adik dalam melakukan pembelajaran. Terima kasih banyak adik-adik telah menyaksikan video ini sebagai materi pembelajaran.